Apresiasi untuk Pak Anies Legowo, alhamdulillah itu ya mungkin itu qadarullah-nya. Insya Allah nanti Allah akan memberikan jalan yang lain. Pak Anies itu di luar kita. Pak Anies itu di luar Mas Yumi. Betul. Pak Anies kebetulan aja kemarin Mas Yumi dukung Pak Anies. Artinya sikap Pak Anies seharusnya tidak membebani Mas Yumi. Pak Anies bebas menentukan sikapnya sendiri dan Mas Yumi bebas menentukan sikapnya sendiri. Artinya kita pun dalam tahap dukung mendukung, ya menurut saya pribadi nih, dukung mendukung itu sudah selesai. Selesai. Kita sekarang nih, misalnya nggak tahu nih Pak Anies kemana kan kita nggak tahu kan. Pak Anies kemana kita nggak tahu. Dia masuk apa tidak? Mau masuk atau enggak, jangan pernah mempengaruhi hati kita gitu loh. Karena hati kita sudah punya pegangan. Jangan berpegangan kepada individu, karena berpegangan kepada individu itu sudah dibuktikan akan menimbulkan kekecewaan. Lihat kan Bang Puja, Bang Imam, ya kan? Kita ini rata-rata di atas 40-an ya. 40-an lah usia kita. Beliau masih Ini milenial ya. Ya, jadi teman-teman ya, sahabat Lamulo, beliau-beliau ini masih muda. Artinya kami ini akan pastikan bahwa 5-10 tahun kami akan mengisi ruang-ruang atau dunia perpolitikan di Indonesia, ya kan? Walaupun kami ada di DPD. Berat gimana itu ya? PKS ya. Ya sebenarnya menjaga konsistensi ya, Pak Anan ya. Konsistensi itu sebenarnya bukan karena keberpihakan juga. Misalnya seperti ini. Misalnya PKS kan sekarang kan belum masuk koalisi ini. Betul. Nanti PKS masuk koalisi. Tapi sudah mulai dirayu-rayu. Sudah dirayu kan. Misalnya PKS masuk koalisi. PKS adalah partai yang memang basisnya basis Islam gitu kan. Ya. Hari ini Prabowo gitu. Kita tidak dukung Prabowo, tapi ketika Prabowo yang disurati Allah, artinya Prabowo silakan jalankan amanah dengan baik. Tidak menjalankan amanah dengan baik, tanggung jawab setelah mati, selesai. Betul. Maka kita pun punya tanggung jawab setelah mati nih, Bang Imam nih. Dan ini fungsi kita kontrol beliau. Betul. Selama masih menjabat ini. Betul, kan? Kita kontrol. Nah itu fungsi kita itu. Soalnya kalau kita nggak melaksanakan itu, kita sudah mengambil nih posisi tanggung jawab sebagai pengurus partai. Partai itu fungsinya mengontrol kebijakan-kebijakan, membuat kebijakan-kebijakan. Kita tidak melakukan itu tanggung jawab kita juga nanti di akhirat gitu. Karena kita ambil bagian kita aja, bagian kita melakukan kontrol dengan baik, dengan bahasa-bahasa yang baik, jangan keluar bahasa-bahasa yang tidak baik. Karena bahasa yang tidak baik pun akan kita pertanggungjawabkan. Akan kembali ke kita. Betul Bang. Nah ini serius ya. Ini bukan lagi bercanda ini. Penyimpangannya luar biasa. Jadi Bang Imam ini bersyukur punya sekretaris yang cukup bijak ya. Ya kan? Jadi sahabat Lamulo, bahwa perlu diketahui kami bertiga adalah pengurus di DPD ya. Beliau adalah ketua, saya wakil, dan beliau adalah sekjen yaitu sekretaris ya. Nah, menarik ini Bang Imam mungkin sebagai closing statement. Satu lagi. Ya, silakan. Satu lagi. Nah, ini mengawal diri dalam berbahasa ketika menegur, biarpun itu susah, Pak ya. Itu yang susah ya, karena manusiawi. Namun tergantung orang ya, saudara. Saudara tergantung orang. Lanjut. Ya. Namun ya itu adalah ujian di dalam hidup ya. Ketika kita mengawal diri itu adalah ujian. Ketika kita mengambil pilihan itu juga ada ujian. Kenapa kami ajak teman-teman yang 40 tahun ini? Karena memang kami yakin ya, kami generasi yang akan mencoba untuk mendobrak ya kan feodal cara-cara yang mohon maaf ya, yang kita lihat di partai politik, apa yang dibilang tadi Bang Puja, tidak idealis gitu, gampang sekali pindah, Selamat datang di Lamulo Show. Fafifa Happy Ending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fafifa di seluruh tanah air, salam bahagia, salam happy ending. Ketemu lagi di program kita yaitu Lamulo Show ya. Lamulo Show di mana alhamdulillah kita sering menghadirkan tamu-tamu atau tokoh-tokoh sebagai narasumber yang luar biasa. Dan kali ini saya hari ini kebetulan ada acara di daerah Depok ya. Daerah Depok yaitu di kantor atau sekretariat DPD Mas Yumi Depok, di mana saya sekarang lagi
bertemu dengan orang-orang luar biasa, orang-orang milenial kalau saya bilang ya, karena masih 40-an ini ya. Dan ini ada Ketua DPD Depok, ada Bang Imam. Apa kabar Bang Imam? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian ada sekretaris ini Bang Puja ya, Bang Ananda Puja. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sebelum saya lanjut ngobrol dengan beliau, ada berita yang memang belakangan ini kita tahu lagi viral ya. Ada dua yang memang di layar kaca teman-teman ya, yang lagi terus diulang-ulang viral, di mana semenjak keputusan MK di tanggal 22, kemudian kemarin ada penetapan Pak Prabowo sebagai pemenang pemilu bersama wakilnya adalah Gibran, dan bagaimana Pak Anies juga hadir. Yang kedua yang tidak kalah seru adalah kemenangan timnas ya, timnas U23 ini melawan Korea Selatan. Ini menjadi perbincangan terus. Sampai tadi saya berangkat acara itu, saya lihat di TV One itu terus yang dibicarakan ya kan, beserta pengamat bola, ada Bang Toel dan sebagainya. Sekali lagi selamat untuk timnas dari kami ya. Nanti kita akan saksikan di hari Senin tanggal 29 yang akan bertanding melawan Uzbekistan ya. Oke, itu yang memang lagi viral. Oke, saya tidak akan mungkin bicara tentang bola ya sama teman-teman yang dimana orang-orang politik ini, ya kan? Jadi Pak Bang Imam dengan Bang Puja ini adalah pengurus di DPD Depok, sekali lagi ketua dan sekretaris. Nah, saya minta pandangannya Bang. Yang kita tahu kemarin bahwa Partai Masyumi mendukung ya, sekali lagi mendukung calon presiden 01. Dan kita lihat kemarin sikapnya Pak Anies ini luar biasa. Banyak sekali yang memberi pujian ya terhadap sikap kenegaraan Pak Anies, bahwa di mana semenjak keputusan final and binding MK itu, walaupun ada dissenting opinion 3 hakim, yaitu Profesor Saldi Isra, kemudian Profesor Buning ya, kemudian ada lagi Profesor Taufik Hidayat, di mana mengatakan bahwa 3 hakim ini berbeda pandangan dengan yang 5, ya kan? Kemudian setelah itu kita tahu Pak Anies langsung legowo ya menyambangi partai pengusung PKB. Dia mengucapkan terima kasih, kemudian ke Tower Nasdem, kemudian besoknya di hari Selasa beliau itu hadir ke DPP PKS untuk mengatakan bahwa terima kasih telah, dan beliau mengatakan bahwa ini sudah berakhir, karena memang kita tahu perjalanan Pilpres itu diawali dengan tanggal 14 Februari pencoblosan, kemudian kalau ada sengketa PHPU maka dibawa ke MK, dan MK terakhir kemarin memutuskan bahwa menolak semua permohonan 01 dan 03. Nah, sebagai partai pendukungnya tentu di luar pengusung kan ada 3, ada Nasdem, PKS dan PKB. Pendukung adalah Partai Masyumi dan Partai Umat. Gimana pandangannya Bang Imam selaku ketua, sebelum ke Bang Puja, melihat dinamika atau pergeseran politik kita belakangan ini? Silakan Bang. Baik, terima kasih Bang Anan. Dinamika politik di Indonesia. Ya, sebelumnya keputusan MK itu menolak gugatan dari pasangan 01 dan 03 itu, biarpun kita memang kecewa, jujur memang kecewa. Ya. Namun bisa diprediksi apakah itu diklaim kurangnya bukti atau saksi. Namun bagi saya pribadi itu memang didesain tidak akan menang. Karena mohon maaf, tanggung, rejim ini sudah melakukan kecurangan dari awal. Jadi kalau mereka mengalah di akhir, MK itu tanggung. Makanya saya dari awal itu ketika orang bertanya bagaimana keputusan MK, saya meyakini 60%, 70% itu bakalan gagal. Namun itu adalah ikhtiar yang dilakukan. Dan apresiasi untuk Pak Anies, legowo, alhamdulillah. Itu ya mungkin itu qadrullahnya. Insya Allah nanti Allah akan memberikan jalan yang lain. Karena kan perjuangan Masyumi itu bukan persoalan mendapat kursi aja ataupun mendukung Pak Anies. Itu perjuangan kita amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Masyumi itu adalah partai Islam. Jadi jalan politik kita juga adalah jalan Islam. Saya berharap mungkin ada kesadaran ya dari masyarakat itu setelah sidang di MK.
satu hikmah sidang MK itu masyarakat itu dibuka. Karena pengadilan itu disiarkan secara live ya. Ya. Jadi saya sering ngobrol sama teman-teman, itu banyak teman-teman juga bilang, oh masa begini. Jadi kecurangan itu mereka bisa tahu dari sidang MK itu sendiri. Jadi biarpun keputusannya itu final and binding, tidak mendukung kepada gugatan pasangan 1 dan 3, tapi secara moral masyarakat Indonesia sudah tahu, sudah melihat dari hasil persidangan itu. Ya. Ditambah lagi dengan keputusannya dissenting opinion. Saya kemarin sempat lihat video Pak Mahfud ya, mantan hakim Mahkamah Konstitusi ya. Beliau bilang ini sejarah di Mahkamah Konstitusi di mana ada keputusan dissenting opinion. Sebelumnya itu setiap keputusan seperti ini yang besar seperti ini itu pasti keputusannya secara mayoritas gitu. Kalau 88 setuju, kalau nggak setuju pasti mereka rembuk sampai setuju. Ya. Ini dalam sejarah itu ada dissenting opinion, berarti perbedaan pendapat yang tidak bisa disepakati. Ya. Maka timbullah hasil 5 yang menolak, yang 3 yang harusnya mengabulkan gitu. Jadi saya berharap biarpun ini secara MK itu kalah, moral dan minda masyarakat Indonesia terbuka. Betapa bobroknya sebenarnya. Ya. Betapa kejinya, liciknya pemilu ini dijalankan dengan cawe-cawenya presiden. Ya menurut saya mungkin begitu, Bang Hanan. Oke. Lanjut ke Bang Puja. Bagaimana pandangan Bang Puja melihat dinamika politik kita yang seperti saya bilang tadi bahwa Pak Anies sudah hadir di penetapan Prabowo sebagai pemenang pemilu ya atau presiden, dan Pak Gibran ya selaku wakilnya. Apa pandangan dari Bang Puja ini selaku sekretaris Masumi di Depok ini? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hanan kesempatannya di podcastnya Pak Hanan. Ya, Bang Mam ya. Jadi kalau pandangan saya tentu sebagai pengurus di DPD sebenarnya tidak punya kekuatan pandangan secara organisasi. Ya. Kenapa? Karena pandangan dan sikap terhadap hasil-hasil pemilu itu ada di pusat. Dan kita lebih tinggal ke nurut, manut dan menjalankan apa arahan-arahan dari pengurus pusat. Hanya kalau ditanya saya secara pribadi, ya inilah politik di Indonesia itu adalah politik yang unik ya Pak Anan ya. Kenapa unik itu? Kepentingan itu memang menjadi hal yang utama gitu loh. Jadi kita nih dari yang mengikuti pemilu ya dari 2014 ya, 2014, 2019, 2024 nggak ada idealisme di situ sebenarnya gitu. Jadi sama sekali tidak ada idealisme dalam posisi berdiri. Saya berdiri di sini maka saya nggak akan pindah ke kiri dan ke kanan. Ternyata yang kita lihat politisi itu sangat mudah berpindah dari kiri dan ke kanan. Itu faktanya di Indonesia gitu, dan diaminin oleh masyarakat sebenarnya gitu. Ya. Jadi masyarakat ngamin-ngaminin aja. Kalau saya pribadi berpandangan kayak gini, karena kita bukan dalam lingkar kekuasaan dan Mas Yumi sudah punya pendirian, maka selayaknya kita berdiri di tempat yang menurut kita benar. Ini artinya menurut kita benar ini menjadi benteng agar kita nggak terlalu nonjokin orang gitu loh. Artinya ini ada pandangan kita yang menurut kita benar, karena menurut kita benar bisa berarti menurut orang itu salah kan gitu. Betul. Nah artinya kita punya suatu paham, pegang kebenaran menurut kita dan laksanakan aja. Sekarang pilpresnya udah selesai, MK-nya juga sudah putus. Pak Anies itu di luar kita. Pak Anies itu di luar Mas Yumi. Betul. Pak Anies kebetulan aja kemarin Mas Yumi dukung Pak Anies. Artinya
sikap Pak Anies seharusnya tidak membebani Masyumi. Pak Anies bebas menentukan sikapnya sendiri dan Masyumi bebas menentukan sikapnya sendiri. Artinya kita pun dalam tahap dukung mendukung, ya menurut saya pribadi nih, dukung mendukung itu sudah selesai. Gitu. Kita dukung, berikan suara, sosialisasikan sampai MK udah selesai. Artinya kedua belah pihak untuk saling kait mengaitnya sudah selesai. Hari ini Masyumi kalau menurut saya, ya tadi ya seperti kata Pak Ketum itu, memang lebih baik kita fokus untuk kaderisasi dan lain-lain. Enggak, kita melaksanakan fungsi kita sebagai partai politik, yaitu dengan melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Kemungkinan jadi oposisi ya? Kita nggak usah bilang oposisi Pak. Nah, jadi kontrol itu kan sesuatu. Kalau saya selalu menilai suatu masalah itu parsial, enggak keseluruhan. Jadi enggak karena nilai setitik rusak susu sebelah. Artinya oke lah banyak rusak-rusaknya, tapi ada yang baiknya. Ada yang baiknya. Tapi ketika hal misalnya janji politik nggak bisa ditepati, itu kan kita harus suarakan. Dari Masyumi lah menyuarakannya itu. Misalnya ya janji-janji Prabowo dan Gibran, makan gratis, bagi susu dan sebagai programnya lah ya. Ya segala macam itu. Nah itu tugasnya Masyumi untuk memberikan suara-suara kritis di situ. Dan suara-suara kritis itu kalau dijalani dengan elegan ya. Masyumi ya aneh rasa sih akan tumbuh menjadi partai yang elegan gitu. Betul. Jadi lebih ke posisi kita sebagai kader partai yang memang punya tonggak keteguhan yang kita pegang sendiri. Loh nih, saya di sini saya nggak akan lari ke kanan dan nggak akan lari ke kiri. Saya fokus di sini mengawasi jalan yang benar, jalan yang lurus gitu. Menurut jadi ciri khas kita begitu ya? Ciri khas kita begitu menurut saya. Jadi jangan sampai orang menurut saya ya. Ketika 2014 orang banyak cinta kepada Prabowo. Prabowo masuk kabinet dia sakit hati. Sekarang nih, misalnya nggak tahu nih Pak Anies kemana kan kita nggak tahu kan? Pak Anies kemana kita nggak tahu. Dia masuk apa tidak? Mau masuk atau enggak, jangan pernah mempengaruhi hati kita gitu loh. Karena hati kita sudah punya pegangan. Jangan berpegangan kepada individu, karena berpegangan kepada individu itu sudah dibuktikan akan menimbulkan kekecewaan. Itu aja sebenarnya. Oke, setuju. Itulah. Siap. Jadi saya sedikit menyinggung mengenai sikap partai. Ya kan memang DPP ini belum sampai saat ini belum keluar ya. Artinya Partai Masyumi bersikap nanti apakah dia akan oposisi atau seperti apa, karena memang kita kan kemarin tidak menjadi peserta pemilu ya kan. Tapi secara eksplisit tadi di acara halal bihalal bahwa dikatakan oleh Majelis Syuro Pak Abdullah Mahua memang nanti akan diumumkan sikap Partai Masyumi itu sendiri. Nah, kaitan dengan ini Bang, saya lihat kan Bang Puja, Bang Imam, ya kan, kita ini rata-rata di atas 40-an ya, 40-an lah usia kita. Beliau masih di bawah. Ini milenial ya. Ya, jadi teman-teman ya, sahabat Lamulo, beliau-beliau ini masih muda. Artinya kami ini akan pastikan bahwa 5-10 tahun kami akan mengisi ruang-ruang atau dunia perpolitikan di Indonesia. Ya kan, walaupun kami ada di DPD, tapi saya pastikan bahwa kami punya cara, ya kan, kami punya ciri khas bahwa Partai Masyumi akan lahir dengan generasi-generasi yang menurut kami adalah generasi yang insya Allah ya kan tidak akan pernah mengecewakan, dan kami tetap kepada rule ya kan, bahwa tadi seperti Bang Puja bilang bahwa kita akan punya ciri khas mengontrol tetap dalam amar ma'ruf nahi mungkar tadi itu ya. Coba sedikit Bang Imam, bagaimana pandangan Bang Imam melihat kan dikenal dulu Masyumi partai sejarah, ya kan, banyak lahir, bahkan mungkin pengurusnya banyak orang-orang yang mohon maaf yang tua dan sebagainya. Nah, bagaimana untuk menarik mungkin anak-anak muda nih Bang Imam, apa himbauannya? Silakan Bang. Baik Bang Anan, untuk menarik anak-anak muda ya. Pertama maaf saya komentar Bang Puja ya. Bang Puja menarik. Beliau ini adalah penyeimbang saya. Alhamdulillah. Beliau ini tadi bicara ada peribahasa karena nilai titik, jangan karena nilai titik merosak susu sebelah. Benar. Benar.
Dan itu harus kita sama-sama cermati. Karena sekarang itu, bukan sekarang, malah dari dulu juga, termasuk saya juga, menganggap politik ini dunia politik kotor. Ya. Apalagi ketika kita sekarang melihat ini dinamika politik yang terjadi ya. Setelah MK itu ada indikasi ya, perpindahan polisi segala macam itu. Jadi banyak rakyat itu mulai bertambah, tadinya memang pesimis, bertambah pesimis lagi Bang ya. Tapi ya kita berpegang pada peribahasa itu, jangan karena nilas titik rusak susu sebelanga. Masih ada orang istiqomah insya Allah Bang ya. Jadi semoga kita berada di jalur itu. Karena kalau saya pribadi ya, nah, sekali lagi saya bicarakan saya pribadi, karena pihak DPP belum mengeluarkan pernyataan resmi ya. Saya menganggap saya coba mencari pahala jariah di jalan politik ini, karena saya dan teman-teman sering bicara politik ya, di orang kopi segala macam. Kenapa negara ini begini, harga naik begini, kenapa orang itu korupsi. Kita berbicara terus ya. Terus saya terpanggil, kenapa tidak saya coba mengambil sedikit peran. Sedikit peran yang mungkin bisa ada dampak, mungkin tidak ada. Tapi yang pasti saya yakin itu dicatat malaikat. Karena niat saya pahala jariah. Pahala jariah. Jika nanti 50 tahun, 100 tahun itu ternyata memang politik Islam itu berhasil menguasai Indonesia, insya Allah saya ada andil di situ. Ya. Saya mengharapkan itu. Dan itu insya Allah masih ada itu orang yang begitu. Ya. Itu. Dan kedua yang dipetik oleh Bang Puja, alhamdulillah itu bagus lagi. Jangan mencintai seseorang terlalu dalam. Karena satu hari kamu bisa membenci dia. Contoh, Prabowo 2014, 2019, benar itu. Dan jangan juga kamu terlalu membenci seseorang, karena bisa jadi besok kamu mencintai dia. Jadi yang perlu kamu cintai itu adalah perbuatan baiknya, perbuatan baiknya. Dan perlu kamu benci itu adalah perbuatan jahatnya. Jangan orangnya yang itu. Memang itu susah, nggak mudah. Tapi ya kita coba bersifat adil ya. Janganlah karena kebencian kita terhadap seorang itu sehingga kita tidak bersifat adil. Nah, untuk golongan milenial, saya secara eksplisit tidak pasti sebenarnya, karena jalan yang dijalankan oleh PSI juga ternyata tidak begitu berhasil Bang ya. PSI itu kan dengan dengan uang yang banyak, dengan gaya yang modern untuk ini, tapi tidak ada istilahnya yang signifikan. Tetap harus hati nurani harus tetap digugah juga. Kita tetap harus bicara iman. Kita tetap harus bicara ini saya buat bukan untuk saya, untuk anak saya, untuk cucu saya. Nah, karena saya sudah sering ketemu kader pengurus Masyumi yang sudah ada berumur, sanggup itu naik motor jauh-jauh dari Bekasi, Tangerang, masih mau bergabung di Masyumi. Saya tanya, Bapak nggak capek Pak? Capek Pak. Tapi saya buat ini bukan untuk saya, untuk anak saya. Luar biasa. Itu saya merinding gitu. Jauh-jauh itu. Kalau Masyumi kan beda Pak sama partai lain. Kita nggak kasih uang transport, nggak ada apa, nggak ada kasih jabatan. Betul. Bapak jauh-jauh dari sini untuk apa Pak? Bapak nggak capek? Saya bukan untuk saya Pak Imam, saya untuk anak saya. Saya tidak mau nanti anak saya hidup di kondisi yang lebih parah dari ini. Nah, anak muda itu sebisa mungkin itu memikirkan itu. Bagaimana caranya? Ya, kita sama-sama harus pikirin bersama. Karena ya setelah kita tiada, negara ini ditinggalkan ke anak muda. Anak muda akan tinggalkan ke anaknya dan seterusnya gitu. Saya berharap satu hari ya Indonesia itu bisa berdiri megah, bilang saya nih negara Islam dengan mayoritas terbesar di dunia. Tapi saya nggak malu-maluin kok. Tentu dengan syariat-syariatnya ya. Iya, saya nggak malu-maluin kok. Saya bukan negara yang antara yang terkorup kok. Kan malu kan, negara mayoritas Islam terbesar di dunia antara negara yang terkorup. Malu. Antara negara yang banyak
mengirim prostitusi, malu. Hmm, hmm. Negara yang banyak maling, kan malu. Gitu. Jadi ya, saya diharap satu hari kita bisa berdiri megah. Kita negara mayoritas Islam yang terbesar di dunia. Amin, amin. Dan kita ada yang bisa kita megahkan ya. Oke. Gitu, Pak. Bang Puja, tadi kita sama-sama tahu bahwa partai politik, partai Islam sekarang yang lolos secara PT 4% di Senayan itu adalah yang partai Islam ya. Kita bicara PKS saja. P3 sudah nggak masuk. PBB ini yang berideologi Islam ya. Kalau PKB kan dia nasional religius ya. Artinya yang benar-benar yang lolos saat ini adalah PKS. Ya kan? Nah, apa pandangannya? Besok di 2029 kalau memang aturan ini dirubah, artinya kan ada kesempatan untuk kompetisi bersama. Artinya Mas Humi masuk karena ada informasi undang-undang PT ini udah mau dihapus yang 4%, ya kan? Yang sekarang kan berguguran, P3 gugur. PBB udah lama ya, enggak. Gimana pandangannya Bang Pujani melihat bahwa partai Islam ini ya kan cuman satu saat ini ada di PKS. Nah, ini Mas Humi seperti apa strategi untuk bisa meyakinkan bahwa memang kita sekarang kalau berbicara rakyat Indonesia bahwa mayoritas adalah Islam, gitu. Gimana Bang? Berat ini. Gimana itu ya? PKS ya. Ya sebenarnya menjaga konsistensi ya, Pak Anan ya. Siap. Konsistensi itu sebenarnya bukan karena keberpihakan juga. Misalnya seperti ini. Misalnya PKS. Kan sekarang kan belum masuk koalisi ini. Betul. Nanti PKS masuk koalisi. Tapi sudah mulai dirayu-rayu. Sudah dirayu kan. Misalnya PKS masuk koalisi. PKS adalah partai yang memang basisnya basis Islam gitu kan. Ya. Kalau saya mandangnya nggak ada masalah gitu Pak Ana. Artinya itu tadi balik lagi nih, kita ini sebagai personal, sebagai umat Muslim, apa yang kita cari? Yang kita cari adalah melakukan sesuatu itu dengan benar kan gitu ya. Iya. Ketika nanti ya PKS tidak mampu melihat yang salah sehingga yang salah itu benar di mata dia, dia sudah masuk ke golongan yang salah. Nah sebenarnya Mas Yumi itu selama kita masih berusaha melihat cara pandang itu tuh dengan cara pandang yang benar nih. Ya kalau misalnya PT dihapuskan gitu 2029, alhamdulillah kita masuk, maka kita harus tetap di situ gitu. Iya. Jangan sampai nanti kita dapat kekuasaan itu malah membutakan. Nah itu yang paling penting itu sebenarnya itu. Orang yang berkuasa bukan berarti dia jelek. Maka itu tadi saya bilang pola pandang kita, kalau saya pribadi itu pola pandangnya selalu parsial. Misalnya nih, ketika janji tidak bagi-bagi jabatan, ternyata bagi-bagi jabatan, maka untuk hal itu salah. Oke. Ketika janji kasih makan gratis, ternyata nggak kasih makan gratis dengan segala macam alasan, maka itu salah. Okay. Jadi lebih parsial kita. Dia secara global menyeluruh. Secara global menyeluruh. Gitu ya? Kenapa tidak secara global? Okay. Kenapa tidak secara global ya? Karena Allah mengamanahkan sama orang ini gitu loh. Jadi mau nggak kita sadar atau tidak sadar, mengakui atau tidak mengakui, ya Allah gariskan ke dia nih tampuk pimpinan Indonesia ini. Okay. Kenapa kita sakit hati gitu? Kita nggak perlu sakit hati. Hari ini Prabowo gitu, kita tidak dukung Prabowo, tapi ketika Prabowo yang disurati Allah, artinya Prabowo silakan jalankan amanah dengan baik. Tidak menjalankan amanah dengan baik, tanggung jawab setelah mati, selesai. Betul. Maka kita pun punya tanggung jawab setelah mati nih, Bang Imam nih. Dan ini fungsi kita kontrol beliau. Betul. Selama masih menjabat ini. Betul, kan? Kita kontrol. Nah itu fungsi kita itu. Soalnya kalau kita nggak melaksanakan itu, kita sudah mengambil nih posisi tanggung jawab sebagai pengurus partai. Partai itu fungsinya mengontrol kebijakan-kebijakan, membuat kebijakan-kebijakan. Kita tidak melakukan itu tanggung jawab kita juga nanti di akhirat gitu. Betul. Makanya pola pikirnya di situ aja. Kalau pola pikir di situ aja, ternyata hidup aman-aman aja, Pak. Ternyata Allah juga menggariskan kekuasaan kepada Fir'aun gitu. Jadi nggak usah khawatir. Orang umat Islam yang tidak menang jangan khawatir karena Allah mempergilirkan kekuasaan. Kekuasaan itu dipergilirkan, memang diputar sama Allah. Gitu. Jadi kalau gini Bang Puja, menarik kata-kata terakhir tadi. Jadi ini tauhid, berkaitan dengan tauhid, keyakinan bahwa kalau memang Allah sudah gariskan, bagaimanapun cara sandiwaranya, mau dijegal mau apa, kalau Allah sudah takdirkan, maka dia jadi.
Jadi. Betul nggak? Betul Nah, jadi. itu yang saya bilang. Iya jadi gitu. Lanjut Bang. Iya, artinya kalau nanti Mas Humi berkompetisi dengan sesama partai Islam ya nggak ada masalah karena kita ada pegangan sendiri dan kita kan punya nilai-nilai kebenaran sendiri yang mungkin saja berbeda dengan PKS misalnya. Iya. Ada perbedaan misalnya untuk ya inilah misalnya nih dalam hal ini secara implisit Majelis Syuro sudah ngasih kode bahwa kita akan mengontrol pemerintah kan seperti itu. Kemudian secara implisit juga PKS sudah kode-kode dengan calon pemerintah yang akan dilantik kan gitu. Itu kan udah ada perbedaan. Perbedaan ini sebenarnya nggak perlu kita sikapi dengan terlalu sakit hati. Terus kita jadi mencaci maki saudara-saudara kita itu yang bagian saya agak kurang setuju gitu. Saya setuju. Karena kita ambil bagian kita aja, bagian kita melakukan kontrol dengan baik dengan bahasa-bahasa yang baik, jangan keluar bahasa-bahasa yang tidak baik karena bahasa yang tidak baik pun akan kita pertanggungjawabkan. Akan ya, kembali ke kita. Betul Bang. Nah, ini serius ini. Ini bukan lagi bercanda ya. Penyimpangan ini. Luar biasa. Jadi Bang Imam ini bersyukur punya sekretaris yang cukup bijak ya. Ya kan? Jadi sahabat Lamulo bahwa perlu diketahui kami bertiga adalah pengurus di DPD ya. Beliau adalah ketua, saya wakil dan beliau adalah sekjen yaitu sekretaris ya. Nah, menarik ini Bang Imam mungkin sebagai closing statement. Satu lagi. Ya, silakan. Satu lagi. Nah, ini hal yang ingin saya sampaikan satu lagi untuk mengobati hati-hati yang tersakiti gitu kan. Khususnya para relawan-relawan yang sudah cinta mati gitu kan. Orang itu ada umurnya. Ada masanya, ada akhirnya ya. Betul, kalau kita nggak suka sama orang itu memimpin, orang itu mimpin nggak akan lama. Berapa lama orang itu mimpin? Ini soal sensitif Bang. Gimana itu? Apalagi kalau bicara ngomong Prabowo. Bukan. Apa ini Prabowo yang sudah tua 80? itu enggak. Udah banyak informasi. Enggak benar gitu, benar. Iya. Ada akhirnya, ada masanya. Ada masanya. Jadi nggak usah khawatir bahwa kalau kita anggap sekarang pemimpinnya zalim gitu. Kalau kita anggap sekarang pemimpinnya zalim, kezaliman itu nggak akan berlangsung lama. Allah akan ganti lagi. Jadi nggak usah khawatir ketika kita berada di zaman itu, nggak usah khawatir karena dia nanti akan bergilir. Dan belum tentu juga sampai kepemimpinan dia berakhir kita masih hidup gitu. Jadi nggak usah khawatir amat gitu. Betul. Hati nggak usah sakit banget gitu. Berjalan saja. Karena berjalan aja kita laksanakan tugas kita. Misalnya saya sebagai pengurus ada minimal ada yang saya suarakan bahwa ini salah. Salahnya kenapa? Ada alasannya. Karena alasannya itu apa? Mudah banget gitu melihat sekarang ini di media. Betul. Itu sangat mudah melihat yang ini bohong, yang ini nggak bohong. Kita tahu gitu loh. Tapi bukan berarti ketika kita tahu kita ngotot kita harus menjadi Allah nggak kasih. Jadi santai aja. Bahwa itu santai aja. Tetap dengan rule kita, pegang kebenaran yang kita yakini. Jangan mencaci orang. Stop di kita suarakan kebenaran. Aman, nggak sakit hati. Betul. Itu aja. Ya. Dan memang saya amini dulu Bang Puja. Dan memang ini yang dilakukan oleh Capres 01. Ya, yang saya lihat memang sangat legowo. Kemudian dia mengayomi, tidak membuat teriak-teriak di relawan. Karena saya sendiri kan terlibat beberapa kegiatan di relawan itu. Pak Anies itu tidak pernah menimbulkan sesuatu yang membuat orang menjadi mohon maaf tersulut marah gitu. Nggak ada. Kita lihatlah Pak Anies datang pada saat penetapan kemarin di KPU kan. Kemudian beliau bersikap berterima kasih salaman dengan Prabowo kan. Begitu akrab. Bahkan Prabowo untuk mencairkan suasana mengatakan bahwa Anies Muhaimin kan pernah saya merasakan itu senyumnya berat. Itu kan satu kelakar-kelakar yang kita lihat luar biasa gitu antara pemimpin kita ini kan. Jadi saya setuju Bang Imam, Bang Puja bahwa berpolitik itu tidak melulu mohon maaf dengan kita punya fanatik yang berlebihan kan, sehingga kita mencaci maki orang, kemudian kita mencederai dan sebagainya gitu kan. Nah, kita bernegara, saya rasa kita anak muda nih, kita yang 40 tahun ini tentu kita kepingin melihat pemimpin-pemimpin kita yang kita sebagai generasi muda ini kan akan mencontohi mereka gitu kan. Nah, itu harapan kita. Mungkin sebagai closing statement Bang Imam, apa tambahan? Silakan. Ya,
tambahan. Ya, mungkin saya mengutip sedikit dari Bang Puja. Silakan. Saya sering punya Luar biasa. wawasan yang membuka minda saya. Iya. Sangat setuju dengan Bang Puja itu, kita coba mengawal diri dalam berbahasa ketika menegur, biarpun itu susah, Bang ya. Itu yang susah ya, karena manusiawi. Namun Tergantung orang ya saudara. Saudara tergantung orang. Lanjut. ya, namun ya itu adalah ujian di dalam hidup ya. Ketika kita mengawal diri itu adalah ujian. Ketika kita mengambil pilihan itu juga ada ujian. Menarik juga persoalan Prabowo Gibran dipilih karena sudah tertulis di Lumafus. Suratannya ya. Ya itu saya setuju. Tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa izin Allah. Namun harus saya tambahkan di sini, pilihan yang kita lakukan dalam hidup ini di setiap kondisi itu yang dicatat oleh Allah. Apakah pilihan kita ketika itu kita menentang kecurangan itu, apakah pilihan kita mendukung kecurangan itu yang dicatat oleh Allah. Namun ya saya setuju dengan Bang Puja, kita coba sebisa mungkin penyuaraan itu tidak dengan cara melanggar syariat Islam. Ya, moral lah ya. Walaupun pribadi memang susah, karena namanya kita marah, kita melihat ini kecurangan, jiwa itu pasti memberontak. Nah inilah peran lingkungan kita. Ketika kita sudah hampir melewati garis, ada sahabat yang menegur, Bang, ini agak salah. Nah kami dari Masyumi berharap begitu, kita saling koreksi. Dan sistem di Masyumi itu menariknya itu keputusan dibuat oleh Majelis Syuro secara musyawarah, berbeda dengan partai lain. Partai lain kalau yang sekuler itu dari ketua umumnya, ada kalau partai Islam lain itu ada Majelis Syuronya tapi kata putusnya tetap di ketua Majelis Syuro. Kalau Masyumi sendiri itu kata putus terakhirnya itu ada pada syuronya itu sendiri. Oke. Jadi dari semua daerah ada perwakilan ya? Ya dari semua itu kalau nggak salah ada berapa? 38 ya. Jadi 38. Ketika ada keputusan, contoh ini keputusan sikap setelah keputusan MK, ya, itu pasti disyurokan. Jadi keputusan yang dimusyawarahkan itulah menjadi keputusan resmi, bukan keputusan dari satu orang ketua Majelis Syuro. Itu salah satu kondisi bahwa kita saling check and balance itu ya. Nah itu yang insya Allah ya Masyumi harap dapat dikekalkan ya. Kita namanya manusia itu khilaf adalah tempat kita. Jadi perlu ada check and balance supaya kita saling mengkoreksi. Gitu aja Bang. Bang Puja ada tambahan Bang? Cukup? Baik, terima kasih Bang Imam dan Bang Puja. Ini obrolan santai kami dengan pengurus DPD Partai Masyumi Depok. Yang pasti sahabat Lamulo, kami akan terus ya kan menayangkan hal-hal yang up to date. Kenapa kami ajak teman-teman yang 40 tahun ini? Karena memang kami yakin ya, kami generasi yang akan mencoba untuk mendobrak ya kan feodal cara-cara yang mohon maaf ya, yang kita lihat di partai politik, apa yang dibilang tadi Bang Puja, tidak idealis gitu, gampang sekali pindah, gampang sekali. Ya kita tahu kan silaturahmi dan kami akan meyakinkan bahwa kami generasi muda tentu banyak belajar ya kan, akan melihat dari tokoh-tokoh kami ya di Masyumi, lahir tokoh-tokoh besar di situ ya kan, Muhammad Nasir, Muhammad Rum dan banyak sekali tokoh-tokoh ya yang lahir dari, begitu juga kakeknya Pak Anies ya. Pak Anies adalah orang Masyumi gitu kan. Nah jadi ini perbincangan kami sekali lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya dipetik oleh teman-teman semuanya. Sekali lagi saya Lalu Hanan dari Fafifa TV program Lamulo Show. Terima kasih atas waktunya, atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lamulo Show. Fafifa Happy Ending.